Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Risa Rismawati dalam program acara Aktual News. Dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan, di antaranya edukasi vaksinasi COVID-19 yang sangat penting bagi masyarakat, hingga kenaikan harga daging sapi yang terus merangkak naik menjelang Idul Fitri di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Semua kami rangkum dalam Aktual News. Hingga kini, pandemi virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Maka dari itu, edukasi vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat sangat dipentingkan. Ya, baik Risa, selamat pagi pemirsa. Saat ini virus COVID-19 masih aktif di wilayah Indonesia, khususnya di daerah Jabodetabek. Di Jakarta sendiri, vaksinasi sudah banyak dibuka di berbagai puskesmas dan rumah sakit. Diharapkan dengan adanya vaksinasi ini dapat mempersempit ruang gerak virus COVID-19. Situs ini merupakan sumber informasi inisiatif sukarela warganet Indonesia Prodata, terdiri dari praktisi kesehatan, akademis, dan profesional. Jumlah kasus di Indonesia saat ini pun ada sekitar 1.976.172 orang terkonfirmasi, 135.738 dalam perawatan, 1.786.143 yang sembuh, dan 54.291 orang yang meninggal. Dan data tersebut merupakan data pada tanggal 20 Juni 2021. Ya, dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu petugas kesehatan dengan Mbak siapa? Mbak Desika. Ya, baik Mbak Desika. Berbicara tentang vaksin itu sendiri, menurut Mbak Desika tuh vaksin itu apa sih? Vaksin itu bibit penyakit yang dilemahkan atau virus penyakit yang telah dilemahkan yang sengaja disuntikkan ke tubuh manusia. Kalau untuk manfaatnya itu sendiri itu apa aja? Manfaatnya banyak, paling enggak kita yang belum pernah terpapar COVID mengurangi resiko kesakitan, yaitu mengurangi angka kematian juga. Untuk penyediaan vaksin itu sendiri, kira-kira sudah cukup atau belum untuk diberikan kepada masyarakat? Pemerintah sudah mencoba dengan misalnya mengadakan impor vaksin dari luar. Untuk pengcoveran setiap masyarakat untuk dapat itu masih dikit presentasinya. Ya, kira-kira siapa saja sih orang-orang yang berprioritas untuk mendapatkan vaksin itu sendiri? Diutamakan dari program pemerintah itu sendiri, nakes ya, petugas kesehatan, TNI Polri, terus yang langsung berhubungan sama pasien. Ya, baik Mbak Desika, terima kasih atas waktunya. Baiklah pemirsa, itu tadi adalah rangkaian informasi mengenai edukasi vaksinasi COVID-19. Saya Desa Piliani dan kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa. Berita selanjutnya, kepadatan lalu lintas di daerah Kramat Jati sering terjadi, diakibatkan pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di bahu jalan. Saya Valito, kali ini saya sudah berada di lokasi kepadatan kemacetan lalu lintas, tepatnya di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, benar sekali, kemacetan dan kepadatan lalu lintas selalu terjadi di daerah Kramat Jati, tepatnya pada sore hari. Hal ini mengakibatkan pengendara motor dan pengendara mobil harus melaju di jalur yang sangat menyempit. Hal ini diakibatkan karena pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan, sehingga menambah titik kemacetan yang cukup parah. Para pengguna jalan pun banyak yang mengeluh, terutama pengendara motor yang harus berjalan berhimpitan dengan mobil-mobil sehingga membuat bahaya untuk pengendara motor. Iya pemirsa, tepat di samping saya sudah ada salah satu pengendara motor. Mas, dengan Mas siapa? Ya, nama saya Irfanudin. Ya Mas Irfan, apa tanggapan Mas tentang kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di daerah Kramat Jati ini? Sangat-sangat mengganggu, apalagi di jam-jam seperti ini, sore pada pulang kerja. Volume kendaraan akan menumpuk di daerah kawasan ini. Iya Mas, adakah tanggapan Mas untuk pemerintah Mas? Tanggapan saya lebih baik sih, mending dibikin ruko sendiri ya, supaya pedagang di sini tidak berjualan di pinggir jalan lagi. Iya Mas, menurut Mas ini kemacetan yang sering terjadi ini sangat merugikan nggak sih Mas? Sangat-sangat mengganggu. Pulang kerja badan capek. Apalagi ditambah macet seperti ini Mas ya. Iya. Makin badan capek Mas di motor Mas. Iya Mas, terima kasih atas tanggapannya Mas. Ya pemirsa, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan.
Saya Valindito dari Saputra, Aktual News, Jakarta. Berita selanjutnya, harga daging sapi di beberapa pasar tradisional di Jakarta terus merangkak naik menjelang Idul Fitri. Contohnya di Pasar Induk Jakarta Timur, harga daging sapi mengalami kenaikan hingga Rp130.000 per kilonya. Kenaikan harga sembako di kota Jakarta mengalami peningkatan. Salah satunya di Pasar Induk Jakarta Timur. Kenaikan harga sembako di pasar ini didominasi oleh harga daging sapi. Saat ini harga daging sapi lokal tembus dengan harga Rp140.000 per kilogram. Sementara untuk daging sapi impor naik hingga Rp130.000 per kilogram yang sebelumnya Rp100.000 per kilogram. Ya, sekarang saya sedang bersama salah satu penjual daging di pasar. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Diding. Dengan Pak Diding. Pak Diding, bagaimana pergerakan harga daging dari awal Ramadan sampai saat ini? Lagi tinggi harganya, lokal 14, impor 13. Faktor apa aja sih Pak yang mempengaruhi harga daging bisa sampai melonjak? Orang dari kirimannya telat, kirimannya sedikit, jadi melonjak. Tapi kalau hari-hari biasa mah biasa harganya turun 100 paling. Baik Pak, terima kasih untuk wawancaranya. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Siswanto Faizal Baki, Aktual News, Jakarta. Berita selanjutnya dari dunia pendidikan, yakni pendidikan non-formal. Pendidikan ini bertujuan untuk melengkapi kegiatan pendidikan formal. Salah satu contohnya ialah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pelita Hati. Ya, selamat siang Risa dan pemirsa. Bersama saya Vanessa. Kali ini saya sedang berada di lokasi sekolah PKBM Pelita Hati yang berada di wilayah Jakarta Pusat Menteng. Inilah suasana sekolah PKBM Pelita Hati, Jakarta Pusat Menteng. Ya pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Sekolah PKBM Pelita Hati, yaitu Bapak Muharram SPD. Ya Pak, bolehkah saya meminta waktu sebentar untuk mewawancarai mengenai sekolah PKBM Pelita Hati? Ya, boleh sekali. Ya Pak, bagaimana proses belajar mengajar sekolah PKBM Pelita Hati selama pandemi ini? Ya, selama pandemi ini kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Salah satu dampaknya adalah masalah pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh PKBM Pelita Hati pada saat pandemi ini, ya kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Tentunya dalam hal ini kita menggunakan media daring atau dalam jaringan atau online. Seperti kita menggunakan Zoom meeting. Sekolah di sini selama pandemi ini? Ya kalau dibilang nasib ya, semua tentunya terdampak ya, bukan hanya yang ada di sekolah ini saja. Dampaknya ya sebagian besar dari peserta didik kita itu adalah pekerja non formal. Tentunya banyak dari mereka yang terdampak. Misalnya ada yang pemutusan hubungan kerja, ada yang dirumahkan dan sebagainya. Ini tentunya ini adalah dampak yang sangat besar bagi PKBM Pelita Hati, disumbangkan untuk membantu orang-orang ataupun peserta-peserta didik kita yang tidak mempunyai kuota. Ini tujuannya adalah supaya peserta didik PKBM Pelita Hati ini bisa terus belajar ya. Jadi hampa rasanya kalau pendidikan itu tanpa pembelajaran. Jadi bagaimana kita mensikapi supaya anak-anak ini masih tetap belajar dengan baik tentunya, dengan keterbatasan yang dihadapi pada saat ini. Terima kasih atas informasi dan waktunya Pak. Iya, sama-sama. Ini semua hasil karya sekolah PKBM Pelita Hati dan bareng-bareng mengajar anak didik sekolah PKBM Pelita Hati. Ya pemirsa, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Vanessa, Cynthia Lydia, Aktual News Jakarta. Tingkat kejahatan di terminal semakin meningkat. Salah satunya di Terminal Pasar Minggu, banyak orang yang menggunakan layanan jasa transportasi umum untuk keluar masuk wilayah Jakarta melalui terminal tersebut. Mari simak berikut liputannya. Selamat siang pemirsa, bersama saya Dintan Mentari. Saat ini saya berada di Terminal Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Dan beginilah situasi saat ini di Terminal Pasar Minggu. Salah satu faktor kejahatan disebabkan karena banyaknya angka pengangguran akibat pandemi COVID-19. Selain itu, adanya kesempatan yang membuat orang dapat melakukan kejahatan di mana saja dan kapan saja. Salah satunya di Terminal Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Karena itu, masyarakat yang melakukan kegiatan dan aktivitasnya di area terminal ini dihimbau untuk selalu berwaspada dan hati-hati untuk menghindari serta mengurangi angka tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Kriminalitas di Terminal Pasar Minggu ini sedang meningkat atau menurun ya Pak? Kalau untuk meningkat saat ini sih masih biasa-biasa aja ya, terutama kalau untuk peningkatan itu curanmor ya, pencurian kendaraan bermotor. Nah, itu yang memang agak sedikit meningkat ya akhir-akhir ini. Baik. Faktor apa yang mempengaruhi peningkatan kriminalitas di Terminal Pasar Minggu ini untuk saat ini Pak? Ya, kalau untuk saat ini adanya satu ya lapangan pekerjaan yang belum ini ya meluas ya. Terus di satu sisi juga banyak juga dari pihak si pemilik motor itu menaruh motor juga tanpa dikunci tambahan. Untuk upaya apa menurunkan kriminalitas pada saat ini ya Pak? Kalau untuk saat ini sih kita menghimbau ya kepada terutama pemilik kendaraan bermotor ya supaya memberikan kunci ganda, terus menaruh tempat motor itu di suatu tempat parkir yang bisa dipercaya ya. Terus samping itu ya juga menjaga keamanan diri sendiri lah. Itu aja sih. Demikian berita yang saya laporkan hari ini. Di Jakarta, Adinta Mentari dan tim yang bertugas melaporkan. Berita selanjutnya masih dari dunia kriminal. Belakangan ini seringkali kita menemukan beberapa video yang tersebar luas di media sosial terkait ancaman pembunuhan terhadap kurir COD. Salah satunya adalah kurir yang diancam menggunakan katana oleh pelanggan di Ciputat. Sebelumnya, video viral di media sosial memperlihatkan seorang pria marah terhadap kurir karena diduga barang yang dibeli online dengan pembayaran cash on delivery tidak sesuai. Berdasarkan video berdurasi 40 detik yang diunggah di salah satu akun Instagram, terlihat seorang pria berkomunikasi dengan kurir karena barang yang dibeli hanya berisi kertas kosong. Pria tersebut kemudian meminta kurir mengembalikan uang sambil mengancam karena merasa ditipu oleh penjual. Bahkan, pria tersebut menodongkan sebilah pedang kepada kurir barang itu sambil menagih uang yang sudah dia bayar. Saya akan bertanya sekarang bagaimana kronologi kejadiannya. Awalnya jadi gini, pemesan itu memesan jam, kemudian kurir mengantarnya. Terus mengantarnya, pesanan itu dibuka dan tidak sesuai dengan pesanannya. Dan si pemesan tuh emosi seperti itu. Langsung si kurir membentangnya jangan membukanya. Terus si pemesan itu emosi terus mengambil senjata tajam seperti samurai gitu untuk mengembalikan uangnya tersebut. Itu kira-kira kapan ya kejadiannya? Tanggal 25 Mei 2021. Bagaimana tanggapannya agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi? Dari pihak kami sudah mengambil jalur hukum supaya tidak akan terjadi lagi ke depannya nanti. Terima kasih ya Kak atas wawancara. Yosa Salma Demora dan juru kamera Imelda Carolina Teti melaporkan. Pandemi tidak menyurutkan semangat untuk berlatih bela diri. Seperti pada klub Hartom atau Heri Tomatala yang tetap berlatih selama pandemi agar tetap siap ketika ada pertandingan atau perlombaan. Ya, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Stefani yang akan melaporkan langsung bagaimana kesiapan atlet taekwondo internasional. Dan saat ini saya sudah berada di kawasan Senayan, tepatnya di Gerbang Utara, Jakarta Selatan. Ya baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu atlet taekwondo internasional, yakni Iqbal Faruqi, yang pernah meraih penghargaan juara 1 pada kejuaraan
Thailand Open Championship pada tahun 2019 dan atlet terbaik putra senior. Ya baik Kak Iqbal, bagaimana cara Kak Iqbal tetap menjaga kebugaran di tengah pandemi ini? Yang pertama sih vitamin, suplemen gitu-gitu harus terpenuhi sih. Terus susu protein juga, sama paling latihan sih yang harus penting. Bagaimana pola latihan olahraga taekwondo di tengah pandemi? Waktu awal pandemi sih ya pastinya nge-zoom ya. Terus abis itu beberapa bulan terakhir ini ya udah latihan normal kayak biasa sih, latihan sehari 2 kali. Lalu bagaimana treatment sparring partner pada saat pandemi? Paling shadow sparring gitu sih, sama ya sparring-sparring sendiri. Kadang abang juga dijadiin sparring partner kayak gitu. Prestasi apa yang sudah Kak Iqbal raih selama pandemi ini? Salah satunya sih ini sini. Ada dua event di Thailand sama di Tangerang. Alhamdulillah dua-duanya emas. Yang satu lagi di Tangerang itu dapat atlet terbaik. Lalu harapan Kak Iqbal apa untuk kedepannya khususnya di bidang olahraga taekwondo? Harapan kedepannya sih yang terdekat ini bisa main di PON ya, masuk tim. Terus juga dapat emas PON, insya Allah. Oke baik, terima kasih Kak Iqbal atas waktunya. Sama-sama. Demikian saudara, Anda menyaksikan liputan Aktual News. Saya Stefani dan juru kamera Cynthia Wirdaningsih melaporkan. Terdapat 7 poin perjanjian batu tulis antara Prabowo dan Megawati. Terletak di Bogor, sejarah politik usai reformasi yang jarang orang ketahui. Berikut liputannya. Selamat malam pemirsa, saya Bagas, saya sedang berada di area Senayan. Baik pemirsa, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung tentang peta Pilpres 2024. Selamat sore Mas. Sore. Boleh saya bertanya-tanya sebentar? Sure. Maaf, dengan Mas siapa? Fari. Menurut Mas, bagaimana peta persaingan Pilpres 2024? Menurut saya, walaupun 2024 masih 3 years from now, tapi di salah satu partai sudah maju untuk bersaing di Pilpres 2024. Bahkan saya menonton TV, sesama partai tersebut, sesama kader sudah saling bersaing dan saling menjatuhkan. Jadi menurut Mas, persaingan itu sudah mulai terlihat? As far as I know, yes. Walaupun masih 3 tahun lagi. Terima kasih Mas atas waktunya. Silakan. Baik pemirsa, itu saja yang saya sampaikan. Saya Bagas Prasetyo dan Ahmad Arya Pradana, Aktual News Jakarta. Berita berikutnya datang dari bidang kuliner. Bagaimana dampak COVID-19 terhadap usaha kuliner di daerah Pinang Ranti, Jakarta Timur, baik dalam pendapatan maupun perkembangan sebelum dan di saat COVID-19. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Ridwan. Dan di sini saya sedang berada di tempat salah satu kuliner yang berada di Pinang Ranti, Jakarta Timur. Di sini saya ingin mewawancarai pemilik kuliner tersebut tentang dampak dari wabah virus corona ini. Seperti yang kita tahu, dampak dari wabah virus corona ini mengakibatkan banyaknya para pedagang yang merasakan sepinya pelanggan, seperti salah satu warung makan yang satu ini. Ya pemirsa, sekarang ini saya sedang bersama dengan pemilik dari usaha kuliner Seafood 08 Vianjaya. Permisi Mas, dengan Mas siapa? Mas Fauzi. Menurut Mas sendiri, langkah dan solusi apa yang Mas lakukan untuk tetap menjalani usaha kuliner di masa pandemi sekarang ini? Langkah dan solusi yang saya jalani selama pandemi corona ini yaitu mengadakan promosi baik di internet maupun saya sebar melalui kayak undangan gitu. Nah, ini ada menu paket. Menu paket ini harganya 50% dari harga aslinya. Gitu. Paling itu saja yang saya lakukan. Bisa diceritakan nggak Mas? Kira-kira pendapatan dan perkembangan bisnis usaha seafood di masa pandemi sekarang? Yang pertama untuk pendapatan jelas menurun. Sebelum corona mungkin 100% ya. Corona ini atau sedang corona ini kemungkinan 50% ya. Dan yang kedua untuk perkembangan di masa corona ini
kuliner 1008 Vian Jaya mengalami penurunan. Tapi tetap pelanggan atau konsumen Vian Jaya ini mungkin 20% atau 25% ya ada yang datang sini gitu. Dan selama corona ini tetap masih menurun gitu. Baik Mas, terima kasih banyak. Oke pemirsa, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Ridwan, Arjuna Renaldida, Aktual News, Jakarta. Berita terakhir datang dari tarian tradisional. Tari rakyat atau tari tradisional adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografis dan pentingnya mendalami budaya tari. Ya, selamat siang Risa dan pemirsa, saya Eli Marcelina, saya saat ini berada di kediaman narasumber. Ya baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak. Saya Stefanus Hasun Ledung. Siapa yang pertama kali memperkenalkan tari tradisional daerah kepada Bapak? Untuk memperkenalkan tari daerah itu dari Bapak saya, terus saya ikut kegiatan acara budaya, di situ saya ngelihat dan belajar untuk bisa menari tradisional biar tidak hilang. Di mana biasanya Bapak sering diundang sebagai pengisi acara? Kalau saya diundang itu biasanya di acara budaya, terus ada pernikahan yang pakai adat tradisional Dayak. Nah dari situ saya sering diundang untuk mengisi acara atau menari di sana di pesta pernikahan itu dan acara budaya yang setiap tahun dilaksanakan untuk di Kalimantan atau di Jakarta. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pandemik yang berjalan sekarang sehingga beberapa acara seni di tahun terakhir ini yang dilaksanakan bisa dibilang menjadi cukup jarang atau bahkan sedikit? Nah, masa pandemik ini saya juga korban dari COVID-19 ini juga karena kami pencinta seni budaya biasanya setiap bulan itu ada panggilan untuk nari, untuk acara apa budaya, dan udah sampai 2 tahun ini ya kami tidak pernah mengadakan acara yang ya jadi beban lah bagi kami yang pecinta seni budaya. Oh begitu ya Pak. Kapan terakhir kali Bapak diundang untuk menjadi pengisi di sebuah acara sebagai penari? Nah ini selama pandemi ini nggak pernah menari, udah 2 tahun lah. Jadi ya merasa gimana ya, udah mau putus asa, ya nggak bisa karena kita kan harus nyambung hidup kita juga untuk ya jadi nyari kegiatan lain lah selain menari untuk saat ini. Apa tanggapan Bapak mengenai zaman sekarang yang dimana banyak generasi muda sekarang ini jarang sekali mengenal budaya tari tradisional daerah? Nah, baik. Saya sering ngomong sama anak-anak mahasiswa supaya budaya tetap dilaksanakan walau di perantau atau di mana, karena kalau bukan anak muda siapa lagi yang melestarikan budaya. Oleh sebab itu saya tekankan sama anak-anak muda sekarang jangan malu dan gengsi untuk budaya. Contohnya saya yang sudah ya kepala 4 masih bergelut di seni budaya, karena budaya itu penting untuk kita dan untuk cucu-cucu kita nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk wawancaranya. Baik pemirsa, itu saja dari saya Eli Marcelina, Aktual News Jakarta. Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Risa Rismawati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.